menyelesaikan itu tidak mudah. Ataupun ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus dipangkas, dan itu sakit. Nanti saya bicara juga tentang tabernakel. Sudah ada beberapa hal yang saya persiapkan untuk saya bahas. Mungkin bulan depan saya akan bicara soal uang. Kalau bicara soal uang ini sensitif sekali. Tapi saya tidak punya pilihan lain, firman Tuhan harus disampaikan. Agar supaya kita punya kebebasan dalam mengelola keuangan kita. Freedom finansial, itu temanya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Roh Kudus diberikan supaya bait Allah itu terbangun dalam diri kita. Karena supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati setia di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh tambah satu ayat, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19, sama bunyinya dengan ayat tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Sadar dong, kita ini bukan milik kita sendiri. Atau masih ada yang menganggap bahwa ya diriku, bukan milik siapa-siapa, aku yang punya. Saudara punya pemikiran begitu, hari ini tolong dirubah. Saudara sedang menyesatkan dirimu sendiri ketika punya cara berpikir seperti itu. Orang Kristen yang memiliki pemikiran diriku adalah diriku, maka dia akan lebih condong membawa hidupnya sesuka-sukanya dia tanpa peduli dengan hati Tuhan. Tapi kalau orang Kristen sadar bahwa dirinya bukan miliknya, maka dia akan lebih condong untuk bawa hidupnya indah berkenan bagi Tuhan. Sekalipun terkadang keseleo sedikit, tapi dia akan bangkit lagi dan minta ampun serta melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi orang yang menganggap dirinya adalah dirinya sendiri, bukan siapa-siapa, bukan termasuk Tuhan yang punya, dia jatuh melakukan dosa, dia nggak peduli. Itu cirinya. Dia nggak peduli. Tapi orang yang paham bahwa dirinya adalah miliknya, bukan miliknya sendiri, milik Tuhan, maka sekalipun dia buat salah, maka dia akan sadar dan dia minta ampun, dan dia akan melakukan hal yang lebih indah dan tidak akan berbuat dosa yang sama lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Saudara perhatikan, Rasul Paulus mengkaitkan tubuh kita ini dengan bait Allah. Apa coba maksudnya? Yang saya tangkap gini, simple aja kok. Rasul Paulus mau supaya segenap hidup kita, tubuh kita ini dari kepala sampai kaki mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Cara berpikir kita harus cara berpikir yang kudus. Cara berpikir yang sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Cara omong kita pun harus menjadi berkat bagi orang-orang. Tidak melukai siapapun. Tidak melukai pasangan hidup. Cara kita memandang harus juga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita hanya melihat selumbar di mata orang lain, kita nggak sadar bahwa ada balok di mata kita. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Cara berpikir, cara melihat, cara bertutur kata harus sesuai dengan apa yang diinginkan, supaya kita terbangun menjadi bait kudusnya. Kan Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Tujuan Roh Allah berdiam supaya kita terbangun seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Jari kita juga harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
Kalau kita mau persoalkan loh semua anggota badan kita misalnya, telinga kita pun harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Telinga kita harus lebih condong suka mendengar firman Tuhan ketimbang gosip yang gak jelas. Harus seperti itu. Tutur kata kita harus tutur kata yang bisa memberikan kesegaran, penghiburan bagi siapapun. Dan itu kita belajar dari pasangan hidup kita. Belajar dari pasangan hidup kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, papa mama kepada anak-anak. Dan ini nggak mudah. Nggak hanya sekali dua kali dan kita berpuas, aku sudah bisa. Enggak. Harus terus sampai kita menyelesaikan hidup kita di bumi ini. Sekali lagi saya persoalkan, mau nggak kita dibangun menjadi bait kudus Tuhan? Mau? Ya. Saya berharap pengakuan saudara jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita enjoy main-main dengan keadaan sekarang. Dan Roh Kudus, cara kerja Roh Kudus itu lembut loh Bapak Ibu. Lembut. Enggak amburadul. Banyak sekarang yang dipertontonkan cara kerja Roh Kudus itu menurut saya itu amburadul. Dan itu saya pastikan bukan Roh Kudus. Itu triknya pendeta, triknya gereja-gereja tertentu. Berbahasa roh enggak rame-rame. Enggak diajar, enggak ada konsepnya seperti itu. Bahasa roh nggak diajar Bapak Ibu, dan bahasa roh nggak diperintahkan dari mimbar ini, mari kita berbahasa roh. Gak ada. Saya heran kok ada praktek-praktek seperti itu. Tapi ya sudahlah, nanti kita ketemu siapa yang di sorga, mereka atau kita. Amin. Cara kerja Roh Kudus itu lembut. Kalau saya kaitkan dengan berbahasa roh, Alkitab ajarkan 2 atau 3 orang. Dan yang lain itu punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Enggak seluruhnya seragam. Tidak ada. Kalau saya juga bisa lah. Bisa kalau cuma seperti mereka bisa. Sandalama. Bisa. Apalagi kalau saya pakai getar-getar sedikit, sandalama. Aduh om, saya merinding. Saudara dibohong itu. Tapi cara kerja Roh Kudus itu lembut. Pertama lembut. Seperti sungai, seperti air yang mengalir. Dia tidak seperti orang tua yang mencambuk anaknya. Ayo ikut aku, ayo dengar papa. Enggak. Cara Roh Kudus itu lembut. Dan dia akan mulai dari dalam. Dia akan mulai remukkan kedagingan kita itu dari dalam. Terkadang kita melihat ada orang yang diam-diam tapi mencucurkan air mata. Itu cara kerja Roh Kudus. Dan saya merasakan di sini ada juga Roh Tuhan. Ada Roh Kudus di sini. Dia akan mulai dari dalam. Nah, kebanyakan kita kan mau kelihatan tampil dulu di luar. Hebat begitu, sudah bisa berbahasa roh. Tapi di dalam masih amburadul. Roh Kudus cara kerjanya itu dari dalam. Baru nampak keluar. Bukan dari luar. Dari dalam. Karena itu bersentuhan dengan roh kita manusia. Bukan daging kita. Kalau roh kita sudah terbentuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka otomatis daging kita ini pun akan menampakkan bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya pernah saksikan kan, di Surabaya tempo hari, saya masih pengerja, ada mbok-mbok datang ke gereja, nangis. Dia ngomong, Pak Pendeta, dia ngadu sama gembala saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya mau pulang, saya tidak tahan kerja sama bos saya. Gembala saya kan kaget, loh kenapa bisa?
Bosmu kan itu orang gereja, orang yang aktif di gereja. Anu Pak Pendeta, cangkeme Pak Pendeta, mulutnya ini. Di gereja mulut itu laba-laba, tapi di rumah semua kebun binatang keluar. Ini kan gak menampakkan perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau cara kerja Roh Kudus itu dia bongkar dari dalam. Dia akan remukkan kedagingan kita, nafsu kita, dosa kita. Dia bongkar habis-habisan. Kalau Roh Kudus sudah bongkar dosa kita, terkadang kita hanya diam di tempat dan nangis, sadar akan segala kesalahan, segala kesalahan. Jadi enggak jaminan orang yang tumbang di sini terus langsung kudus hidupnya, enggak. Terkadang itu hanya bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, setelah itu balik mani. Kenapa? Karena tidak dijamah dari dalam. Dia hanya merasakan sensasi dari luar. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, tujuan Roh Kudus agar supaya kita itu dibangun menjadi bait kudus Tuhan. Dan mari kita persoalkan hal ini. Kita persoalkan hidup kita. Apakah kita saat ini siap dibangun oleh Tuhan menjadi bait kudusnya? Kalau saudara siap hari ini, saya sudah ingatkan hari ini, siaplah saudara sakit. Karena tidak enak kalau dibentuk sama Tuhan itu. Tidak enak Bapak Ibu. Saya ngalami tidak enak. Kenapa? Harus ninggalin hal-hal yang menjadi kebiasaan saya. Kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih suka nonton film blue film, itu bahaya itu. Masih banyak orang yang terikat dengan hal-hal ini. Om, supaya lebih bergairah. Enggak ada itu. Saudara bergairah bukan karena pasangan saudara, tapi saudara lihat orang yang ada di televisi itu. Dan itu sudah masuk jebakan itu. Harus kudus kita. Belajar mulai hari ini kalau mau dibentuk menjadi bait kudus Tuhan. Namanya juga bait kudus. Segala sesuatu yang ada dalam bait kudus Tuhan itu, perkakas-perkakas yang ada di dalam bait kudus, meja persembahan, bokor dan lain sebagainya. Nanti kita bicara soal tabernakel. Itu kudus semua adanya. Kalau kita aplikasikan, kaitkan dengan kehidupan kita, ya segala sesuatu yang terkait dengan hidup kita, cara berpikir, cara bertindak, cara ngomong, cara melihat, cara mendengar, segala sesuatu harus kudus adanya. Harus kudus. Karena segala sesuatu yang ada di bait Allah, dalam konteks bait Allah perjanjian lama, semua dia dikuduskan oleh darah domba. Demikian dengan kita. Segala sesuatu dalam tubuh kita ini yang adalah bait Allah, semuanya harus kudus. Tidak ada yang tidak. Semuanya harus kudus. Yang setuju dengan saya berikan sorak-sorai dalam setuju. Dan saya berharap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ya gak banyak lah kita di sini ya Bapak Ibu. Karena memang yang masuk surga itu cuma sedikit. Amin. Termasuk kita di sini yang sedikit itu. Ya gak ada yang ngomong amin, gak ada yang beri sukacita bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai dulu lagi. Ya kan Alkitab bilang yang masuk kerajaan surga itu cuma sedikit. Murid-murid Yesus persoalkan, Tuhan, apakah hanya sedikit yang masuk dalam kerajaan-Mu? Ya memang hanya sedikit. Banyak yang terpanggil. Yang terpanggil banyak sih. Yang mau jadi orang Kristen banyak. Yang mau jadi orang Kristen banyak. Tapi yang dipilih itu cuma sedikit. Kenapa? Hanya sedikit yang mau memberi diri untuk dibangun menjadi bait kudusnya. Dan itu terlihat dari apa? Jam doa. Banyak yang tanya, Om kapan doa mulai Om? Nanti bulan depan. Om kapan doa mulai? Oh nanti minggu depan. Setelah mulai nggak muncul-muncul. Saya bingung ini. Setelah difasilitasi nggak muncul. Maksudnya apa coba?
Saya belum bisa cerna itu sampai hari ini. Jujur, saya belum bisa pikir itu. Semangat tanya dari awal, dari akhir tahun lalu, Om nggak ada doa di gereja. Oh nanti tahun depan kalau keadaan sudah lebih baik. Masuk tahun 2003. Om kapan doa sudah Om? Nanti kita lihat waktulah. Setelah doa mulai, nggak muncul, nggak tanya-tanya lagi, nggak tanya-tanya lagi. Yang mau saya maksud orangnya nggak ada di sini. Jangan saudara mulai lihat kiri kanan, kau kah? Nggak ada di sini. Orang di luar sana saya maksudnya. Di pedalaman, nah itu dia. Di sana orang itu letak tinggal di sana, nggak ada di sini. Tapi kalaupun ada yang di sini ya, ayolah masih ada 1 tahun ini kita bisa doa di sini, nggak apa-apa. Nah ini 10 hari di tanggal 18 sampai itu kita akan doa. Tapi saya harus minta maaf sama jemaat Borong. Saya belum bisa layani doa 10 malam di Borong. Saya sudah ngaku tadi di pastori. Jujur dari tahun lalu saya terbeban untuk hal ini, tapi saya belum mampu. Kita berdoa biar ada pengerja atau ada hamba Tuhan yang ada di sini yang bisa layani lebih. Bisa bagi badan saya ini bisa ke sana, bisa ke sini. Kita berdoa biar ada pengerja di sini. Saudara mau ada pengerja di sini? Saudara mau? Siap berkorban untuk datangkan pengerja? Siap? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Saya sudah tambah tua Bapak Ibu. Tambah tua jujur. Tadi malam saya bicara dengan siapa itu di jemaat ini. Saya tambah mau masuk. Sebentar lagi saya 50 tahun loh Bapak Ibu. Semakin merosot saya ini. Sebentar lagi maksudnya masih 2-3 tahun lah. Makin merosot. Dan itu memang fakta. Semangat ini masih besar, tapi apa daya terkadang tubuh ini tidak mampu. Merosot. Tapi saudara berdoa supaya saya diberi kekuatan. Amin. Saya bisa memaksimalkan diri untuk melayani. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan rindu untuk kita dibangun. Dan satu-satunya fasilitas yang Tuhan berikan untuk supaya kita terbangun menjadi bait kudus adalah Roh Kudus harus memenuhi hidup kita. Dan mari kita berlomba-lomba terus untuk supaya hidup kita dibangun menjadi bait tubuh, menjadi bait Roh Kudus Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Bukan gereja, bukan maunya gereja, bukan maunya gembala, tapi maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Dan kita harus mencapai titik ini. Tidak bisa tidak. Kita harus mencapai titik ini. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Kita belajar untuk membangun, menyusun batah-batah sampai kita terbangun menjadi bait kudus yang indah seperti yang Tuhan inginkan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Kita siapkan hati Bapak Ibu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari jemaat yang diberkati Tuhan, sadarlah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Jangan kita dukakan Roh Kudus, jangan kita sakiti Roh Kudus. Tapi mari kita terus menempatkan atau memberi ruang yang paling baik, memberi tempat yang paling baik supaya Roh Kudus itu bertakhta, menguasai hidup kita dan membawa kita semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan suatu pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Nyata
Engkaulah segalanya. Amin. Hanyalah sumber pengharapan. Haleluya. Menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salibmu, karena salibmu. Saya mengundang pelayan-pelayan meja perjamuan untuk bisa maju ke depan. Berkuasa melakukan mujizat-Mu. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Pakai kami pelayan-pelayan meja perjamuan, agar dengan pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dengan pelayanan kami umat-umat-Mu boleh menerima tubuh dan darah-Mu, dan kuduskan kami, dan kami siap untuk melayani jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati roti dan anggur. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah. Ketika kami makan dan minum, ada kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hidup kita lebih indah lagi sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum saya ajak kita bangkit berdiri, saya akan bacakan sedikit ayat untuk kita renungkan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi roti dan anggur yang ada di tangan saudara, kita harus maknai ini adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Mari kita uji diri kita sendiri. Caranya gimana? Ada salah, ada dosa, bereskan itu. Jangan simpan marah dalam hidup kita. Lepaskan berkat dan pengampunan bagi sesama, bagi tetangga, bagi istri, bagi anak-anak, bagi suami, bagi siapapun, agar supaya ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita tidak dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Karena kita masuk dalam sakramen yang kudus, kita makan tubuh dan darah Tuhan. Anak-anak juga boleh ikut serta, asal tetap dibimbing dan dituntun, didampingi oleh orang tua. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati. Ada yang belum dapat? Ada yang belum terlayani? Tolong Om Abed. Masih ada yang belum terlayani? Kalau semua sudah, mari kita siapkan hati. Kita mau menghormati tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita, hidup kita benar-benar layak menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala sebagai tanda kita meninggikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan untuk memperingati akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah adalah bukti kasih Tuhan bagi kita? Dia rela mati, dia tebus kita, dan dia mau tinggal di dalam hidup kita. Mari dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita meninggikan pengorbanan Kristus. Kita siapkan segenap hidup kita, dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat milik Tuhan, bukankah darah yang tercurah adalah darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang telah menebus kita dari dosa. Darah juga inilah yang mampu memberikan kita kekuatan dalam tubuh jasmani kita ini. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi, aku memilih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkahku. Amin. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Haleluya. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku memilih-Mu Tuhan. Haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku mengenakan hidupku dalam setiap jangkaku. Amin. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Amin. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya cemerlang dunia dan keberkahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Ini aku amin. Tuhan Yesus yang datang. Amin. Langit dan dunia baru, kerinduan. Sebelum kita pulang, sebelum kita tinggalkan tempat ini, saudara, saya ajak saudara untuk tutup mata jasmani saudara. Tutup mata jasmani saudara. Lihat sedalam-dalamnya dalam hidup, dalam dirimu. Adakah dosa yang masih engkau tahan sampai hari ini? Adakah salah yang masih engkau biarkan menguasai hidup dan hatimu, pikiranmu? Ayo, selesaikan. Rasakan dengan lembut.
ketika saudara izinkan Roh Kudus memenuhi jamaah hatimu, dan saudara izinkan Allah merombak, menghancurkan semua dosa salah yang engkau masih tahan dan simpan, kau akan rasakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Secara lembut Dia akan masuk dalam hidupmu. Jangan ditahan, biarkan Roh Kudus menjamah. Rasakan dengan lembut. Roh Kudus tidak memaksa-maksa. Dia akan dengan lembut mengkoreksi setiap hidup kita. Dia akan dengan lembut mengungkapkan salah dan dosa. Dan ketika saudara temukan salahmu di mana, katakan, Tuhan, ini salahku. Roh Kudus, ini dosaku. Jamah aku, pulihkan aku. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan bereskan hidup kita. Sebenarnya Tuhan punya suatu kerinduan agar Dia temukan bait kudusnya dalam hidup kita. Tuhan tidak disilaukan dengan penampilan kita. Tuhan tidak disilaukan dengan keadaan fisik luar kita. Mungkin kita banyak kekurangan, tapi ketika hati kita beres di hadapan Tuhan, Tuhan akan lebih senang mau berdiam dalam diri kita. Rasakan. Kita mau katakan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku berkenan? Apakah aku berkenan? Jangan bagi pikiranmu dengan hal-hal yang membebani engkau. Tapi katakan, Tuhan, selidiki aku, Tuhan. Selidiki hatiku, sampai kedalaman hatiku, Tuhan. Dan hal ini ketika saudara siap untuk dibentuk, dibangun menjadi Roh Kudus, menjadi bait kudus Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakan proyek itu dalam hidup. Engkau mungkin katakan, tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mampu bagi Tuhan. Tuhan akan begitu mampu bawa kita menjadi berkenan. Nah, kita menyanyikan pujian ini, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku berkenan? Dan mari kita mau jadikan hidup kita berkenan. Hari ini saya rindu ketika saudara pulang tinggalkan tempat ini, saudara pulang bawa sukacita, saudara pulang bawa damai dan sejahtera, saudara pulang bawa kemenangan dari tempat ini. Pulang bawa dalam rumah-rumah tanggamu kemenangan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di
Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau serahkan hidup kami untuk dibangun menjadi bait kudus-Mu. Dan kami tidak sekali-kali mendukakan roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami siap dibentuk, kami siap dibangun, kami siap dipangkas, kami siap ditempa oleh tangan Tuhan. Mari Tuhan terus berkarya bagi kami. Dan kami percaya oleh campur tangan Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, kami pasti sanggup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, dan termeterai dalam hidup kami. Hari ini bahkan sampai selamanya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Sesaat lagi kita akan akhiri ibadah kita, namun penyampaian untuk kegiatan kita di sepanjang minggu. Demikian untuk minggu depan bagi Bapak Ibu yang nanti akan melayani pada tanggal 14 Mei 2023 sebagai berikut. Worship leader, pemimpin pujian oleh Ibu Astrid, singers Ibu Anita Ola, Ibu Yustika Rani dan Saudari Devi Sianturi. Musik Bapak Rusligo, Bapak Joko Yohanes, Bapak Yunis Tumbel, Saudari Mei Kastanya. LCD Saudara Hendrik Eli. Aser Ibu Elisa Sutanto dan Ibu Agus. Demikian Bapak Ibu yang nanti akan melayani pada kesempatan ibadah minggu depan tanggal 14 Mei 2023. Dan untuk kegiatan ibadah rumah tangga Selasa nanti jam 7.30 malam bertempat di keluarga Ibu Pepi di belakang, ya, di kompleks perumahan TNI Angkatan Darat. Nanti Ibu share lokasinya ya Bu, ya, hari Selasa nanti. Baik, Bapak Ibu, nanti kita ketemu pada hari Selasa jam 7.30 bertempat di keluarga Ibu Pepi. Tuhan memberkati. Dan untuk kegiatan ibadah di Borong Pak Beni, saya konfirmasi lagi nanti Selasa terakhir aja, Rabu terakhir, karena hari tanggal 10 ini kami ada kegiatan Paskah wilayah di Terang, dan minggu berikut kita sudah doa 10 malam, dan nanti mungkin setelah doa 10 malam baru kita kegiatan di Borong. Demikian. Dan berikut saya dari tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehat kuat. Dan hari ini ada 2 jemaat Tuhan yang berulang tahun, dan setelah ini saya undang maju ke depan. Ibu Tersiana Villa ada di belakang, dan Saudari Mei Kastanya. Mana Mei? Yang mana orangnya? Oh, yang ini ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, panjang umur. Dan Bapak Ibu, untuk ibadah kenaikan nanti tanggal 18 Mei dan doa kepenuhan Roh Kudus, doa 10 malam dimulai Kamis tanggal 18 sampai tanggal 27 Mei 2023. Dan Bapak Ibu, untuk selama kegiatan doa 10 malam, maka kita punya kegiatan doa Selasa dan Kamis itu belum ada, ya. Belum ada, juga doa puasa dan doa Jumat malam itu belum ada. Tetapi sepanjang 10 malam itu pintu gereja tetap terbuka untuk saudara mau doa pagi. Saya 10 hari saya doa pagi di sini. Saudara mau ikut, monggo. Yang tidak juga saya mau saudara ikut. 10 setiap dari tanggal 18 sampai tanggal 27 setiap pagi saya buka pintu, bahkan setiap pagi pintu gereja terbuka untuk doa pagi. Selain doa kita yang sudah kita sepakati Selasa dan Kamis, dan juga doa malam, setiap pagi saudara bisa juga ngambil bagian dalam doa selama 10 hari. Bukan hanya malam kita ketemu di sini, tapi setiap pagi kita doa di sini. Dan itu saja yang mungkin saya tambahkan menjadi perhatian kita bersama. Oh ya, saya diingatkan supaya mana pelayan-pelayan Tuhan tuh ambil doa, ya, ambil kegiatan doa. Saya kok hampir tidak pernah lihat, hanya ada 1-2 orang.
Ada sekian banyak kita pelayan di sini. Tidak ada yang muncul. Jadi kalau jangan salahkan saya, hanya saya, Om Yeng, siapa lagi? Bom Abed, yang sering doa pagi, ibu-ibu yang masuk surga. Saudara tidak. Nah, banyak berdoa, banyak apa? Banyak apa? Yang tidak berdoa tidak ya, saudara sendiri yang rasa. Kenapa Bapak Ibu? Doa itu penting bagi setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih lagi, saya sudah sangat senang sekali saudara bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi kalau enggak doa, bagaimana kuasa dalam pelayanan itu akan berkembang dan maju. Ya, saya push saudara, dorong saudara untuk ini, untuk demi kebaikan pelayanan di sini dan kebaikan kita semua. Jadi ayolah kita doa ya sama-sama di sini, bukan hanya pelayan-pelayan tapi semua kita jemaat Tuhan, anak-anak, orang dewasa. Saya bergurau dengan jemaat beberapa hari lalu, bapak-bapak mana ya? Kok cuma ibu-ibu? Bapak-bapak mana? Anu om kerja. Oh baik sudah kalau kerja memang, puji Tuhan. Hah? Ibu-ibu, ya. Doa pagi tuh banyak loh yang ikut. Doa pagi banyak yang ikut. Luar biasa, saya tidak sangka kalau doa pagi itu dengan keadaan suhu udara ruteng yang cukup menantang, tapi puji Tuhan saya diberkati dan dihibur oleh Tuhan. Dan saya minta supaya penghiburan itu tetap mantap ketika saudara juga banyak yang datang untuk doa. Ya, yang mau doa coba angkat tangan. Kita belajar ya. Kita belajar. Om, saya sudah doa di rumah. Baik, puji Tuhan lah. Puji Tuhan, saya sudah doa di rumah. Tapi sekali dua kali kita doa bersama-sama di sini ya. Doa Jumat ya. Doa Jumat kalau memang ya, untuk doa Jumat, khusus untuk doa Jumat pelayan-pelayan harus datang ya. Saya harap saudara datang hari Jumat malam tuh. Pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan mana saya mau dengar suaranya? Katakan amin yang mau datang setiap hari Jumat. Amin. Bayangkan di sini saya tidak dengar. Padahal dekat loh. Yang di sini amin. Udahlah. Ya, tapi saya percaya mereka mau datang. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, itu saja. Ya, inilah anak-anak kita. Inilah anak-anak kita penerus pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita segera akhiri ibadah kita. Dan setelah ini anak-anak sekolah minggu perjamuan kudus ya. Anak-anak sekolah minggu jangan dulu pulang. Bapak-bapak, mama-mama, anak-anak sekolah minggu diajar untuk ini ya, untuk perjamuan kudus ya. Jangan cepat-cepat pulang. Sudah datang tapi tidak diajak sekolah perjamuan kudus. Bagaimana itu? Jangan dulu pulang. Kalau mau anak-anak kita diberkati, belajar, ajar mereka dari kecil. Dari sekolah minggu sudah tahu ikut perjamuan kudus. Jangan dulu pulang. Tolong tutup itu pintu depan kalau ada yang pulang. Mari, saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang yang berulang tahun maju ke depan. Kita akhiri ibadah dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga. Amin. Bapa kami yang di surga. Amin. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat buat kedua kekasih yang berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat dari Tuhan, tambah-tambahkan kuasa dari Tuhan. Bahkan di usia yang baru, mari Tuhan sempurnakan karya dan rencana Tuhan dalam hidup pribadi. Dan biarlah berkat kemurahan Tuhan di hari ulang tahun menjadi bagian yang indah. Di dalam nama Yesus, kemurahan Allah tercurah,
di hari ulang tahun, di usia yang baru. Marilah Tuhan berkati Mei lebih indah lagi, sempurnakan karya dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat Allah tercurah, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dengan sederhana hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup dan telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan, mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa kami di sorga, kami serahkan langkah pulang kami ke dalam tangan-Mu. Setelah kami boleh beribadah di tempat ini, setelah kami boleh menerima firman-Mu, setelah kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan, kami percaya langkah pulang kami dari tempat ini adalah langkah yang disertai oleh mujizat Tuhan, langkah yang disertai oleh damai sejahtera dari Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa adalah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk dibangun menjadi bait kudus-Mu Tuhan. Dan kami akan serahkan hidup kami untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bawa kami Tuhan, agar kami senantiasa berkenan indah bagi Tuhan hari ini bahkan sampai selamanya. Firman yang telah kami dengar, kami mau lakukan itu sampai Tuhan datang. Dan hamba serahkan jemaat Tuhan di bulan yang baru ini dalam pimpinan, tuntunan, perlindungan dari Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh masing-masing jemaat dalam pekerjaan dan profesi yang ditekuni, yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Dan ada kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami belajar terus naikkan pujian dan syukur terima kasih. Sebab Tuhan sudah memberkati hidup kami sampai pagi hari ini. Dan Bapa, sekiranya ada di antara jemaat-Mu yang datang dengan segala beban hidup, ada yang datang dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan mari Engkau berikan hikmat, kekuatan, jalan keluar dari Tuhan, agar setiap kami yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami berjalan bersama Tuhan menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan yang sudah ditabur oleh jemaat-Mu, baik persembahan pertama, kedua, maupun jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, dan jemaat Tuhan yang sudah meletakkan korban persembahan di tempat-tempat atau di bagian-bagian lain dalam bentuk pelayanan di tempat ini. Tuhan yang tilik semua, Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya apa yang kami tabur hari ini indah pada waktunya, kami pasti menuai kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sekali lagi berkati kami semua dalam langkah pulang kami. Kami berjalan bersama Tuhan, tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun, dan kami tetap melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik jemaat yang tinggal di Ruteng, tinggal di Borong, di Cancar, di Iteng, di Reo, Tuhan memberkati langkah pulang kami. Dari itu nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa terima kasih. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu jemaat milik Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sebab dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami saat ini. Bapak Ibu, saya tahan sebentar. Bagi anak-anak kita yang sudah selesai ujian